dari Afika. Melihat aksi Densus 88 yang kerap kali melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap tersangka terorisme, bolehkah kita sebagai umat muslim membalas perlakuan mereka dengan hal yang sama? Mungkin ke Pak Chandra mungkin ya, bisa dibantu dijawab nih Pak Chandra. Halo? Bisa dengar suara saya Pak Chandra? Suaranya hilang. Putus ya? Maksudnya? Ya. Halo? Ya. Ya itu maksudnya gimana dibalas yang sama? Ini nggak tahu ini pertanyaannya kok lucu nih. Jadi mungkin gemes kali ya melihat aksi Densus kemarin yang melakukan penangkapan. Bahkan ada beberapa kasus sebelumnya kan yang tersangka itu tewas duluan gitu ya, terbunuh gitu. Terus gimana? Apakah boleh kita melakukan memperlakukan mereka mungkin maksudnya para anggota Densus itu dengan hal yang sama gitu kan? Ya tidak boleh lah secara Ya nggak syariat. boleh. Iya ya. Tentunya nggak boleh ya kita melakukan tindakan yang sewenang-wenang main hakim sendiri itu nggak boleh, nggak dibenarkan oleh Islam, oleh agama kita. Sekalipun mereka berbuat hal yang zalim, kita nggak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman pula gitu ya, tentunya. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Adakah hubungan antara penangkapan para ulama yang menjadi anggota Komisi Fatwa MUI dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan? Mungkin ini ke Pak Farid, bisa dijawab Pak Farid? Halo? Ya, Pak Farid? Putus. Sampai jam berapa nih acara? Hampir jam 11. Halo? Ya, kalau nggak tersambung ya Pak Farid. Mungkin Pak Kiai Gelora mungkin bisa bantu menjelaskan kira-kira apakah ada hubungannya ya penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI ini dengan tuduhan terorisme berkaitan dengan fatwa yang mereka keluarkan? Saya kira nggak ada ya, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada ya. Fatwa-fatwa yang mereka keluarkan kan lebih kepada hal-hal yang bersifat ilmiah gitu ya. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kasus atau isu-isu terorisme ini sebenarnya yang lebih kental itu adalah pembunuhan karakter, saya pikir, perang opini ya, untuk mencitraburukan Islam, untuk mencitraburukan para ulama, para pengemban dakwahnya. Ya, saya kira kita melihatnya dari bingkai yang seperti itu. Ya, saya kira nggak ada hubungannya dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Jadi penangkapan ini terlepas dari kemungkinan memang katakanlah ada bukti-bukti yang bisa mereka tunjukkan ya, kan selama ini kita tahu dari pemberitaan adanya aliran dana dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saya lebih memandang dari sisi grand frame-nya, jadi dari skop yang lebih global, yang lebih luas ya, bahwa sebenarnya isu-isu terorisme termasuk diantaranya adalah penangkapan para ulama-ulama yang terduga, katakanlah seperti itu, terkait dengan tindak terorisme. Ini tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk pembunuhan karakter terhadap para ulama itu sendiri, kemudian mencitraburukkan ajaran-ajaran Islam,
kemudian menjadikan umat lupa akan kewajibannya untuk menerapkan syariat Islam, yang pada intinya sebenarnya adalah untuk menghadang dan mencegah kebangkitan Islam, karena itulah yang akan menghentikan kejahatan mereka, yang akan menghentikan dominasi dan penjajahan mereka kepada negeri-negeri Muslim. Jadi seperti itu saya kira jawaban saya, bahwa tidak ada hubungannya dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama ini. Karena ini fatwa yang mereka keluarkan sifatnya ilmiah, yang nggak ada kaitannya dengan penangkapan-penangkapan yang terkait. Karena bukti yang dijadikan sebagai alasan untuk menangkap mereka kan bukan fatwa, tapi aliran dana, gitu kan? Kurang lebih kan seperti itu yang kita dapat dari pemberitaan, ya. Saya kira itu, Ustaz. Oke, baik, terima kasih.